Terima kasih pemirsa, Anda masih menyaksikan Kominfo Newsroom. Kita ke informasi selanjutnya. Pemerintah memastikan pandemi COVID-19 di Indonesia semakin terkendali. Hal tersebut tercermin dari angka kasus harian maupun kasus aktif COVID-19 yang turun hingga 99% dibandingkan dengan pekan-pekan sebelumnya. Meninjau perkembangan kasus COVID-19 yang terus mengalami penurunan, Menteri Perekonomian Erlangga Hartarto pada hasil ratas PPKI menyebut bahwa kasus harian di Indonesia sudah menurun dengan menyentuh angka 99%. Erlangga juga mengungkapkan bahwa di berbagai pulau di Indonesia sudah mengalami penurunan. Diperinci dengan kasus aktif di wilayah Jawa Bali turun 57% dan di luar Jawa Bali turun sebesar 42%. Namun, sementara itu untuk kasus di luar Jawa Bali seperti Papua, Lampung, serta Sumatera Barat masih menjadi daerah dengan kasus tertinggi. Menko juga mengimbau agar masyarakat di Indonesia tidak melakukan perjalanan luar negeri terlebih dahulu, mengingat kondisi serta situasi di masing-masing negara mengalami perbedaan. Terkait dengan perkembangan kasus secara nasional, ini sudah baik. Kemarin angkanya kasus aktif di angka 60.475 dan kasus hariannya 602, dan ini sudah turun dibandingkan dengan April yang lalu, itu sekitar 99% untuk kasus harian dan 90% untuk kasus aktif, dan tingkat bed occupancy rate rata-rata 4%. Terkait dengan secara keseluruhan, kita melihat bahwa di berbagai pulau kasus sudah turun dan Jawa Bali dan non-Jawa Bali sebesar 42% dan Jawa Bali 57%. Kalau dilihat di luar Jawa Bali, kasus tinggi ada di Papua dan Lampung. Di Papua masih 12.000 kasus aktif dan di Lampung 7.400, sedangkan yang lain sudah angkanya Sumatera Barat 2.500, yang lain di bawah 1.000. Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif akan meluncurkan program pendukung pariwisata dan ekonomi kreatif di G20. Kebijakan ini diambil sebagai bentuk dukungan pelaksanaan presidensi G20 sekaligus mendorong pemulihan ekonomi sektor pariwisata karena melibatkan pelaku parekraf di dalamnya. Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif siap menggelar side event pariwisata dan ekonomi kreatif di G20. Side event G20 ini merupakan dukungan pelaksanaan kegiatan presidensi G20 di Indonesia. Menparekraf Sandiaga Uno meyakini, side event G20 akan memberikan dampak ekonomi karena melibatkan para pelaku pariwisata dan ekonomi kreatif. Peluncuran side event pariwisata dan ekonomi kreatif G20 akan direncanakan digelar di Hotel Indonesia, Kempinski, Jakarta pada Rabu mendatang. Dalam agenda tersebut terdapat 2 kategori side event yang akan diluncurkan. Pertama, yakni side event substansif akan berfokus pada isu-isu Tourism Working Group of G20 seperti ASEAN Venture Philanthropy Network Conference 2020, International Wellness Tourism Conference and Festival, dan World Conference on Creative Economy. Sementara yang kedua yakni side events non-substansif akan berfokus pada promosi destinasi pariwisata Indonesia. Deputi Bidang Produk Wisata dan Penyelenggara Kegiatan Bapparekraf menyebut Kemenparekraf akan mengundang perwakilan dari masing-masing dubes anggota G20 untuk mengikuti setiap rangkaian kegiatan Parekraf Presidensi G20. Side event yang akan kita komunikasikan dengan para dubes dari negara G20 dan dengan pihak-pihak lain itu adalah AVPN conference yang akan diselenggarakan bulan Juni tanggal 20 sampai 24 Juni. Kemudian International Wellness Tourism Conference and Festival yang akan dilaksanakan di Solo pada bulan Agustus, yaitu tanggal 5 sampai tanggal 7 Agustus. Dan terakhir adalah WCCE yang akan dilaksanakan di Bali pada bulan Oktober. Jadi ini ada 3 yang besar, dan kemudian juga ada beberapa event lain yaitu AKI, kemudian KEN juga akan kita informasikan. Jadi ini launching itu menginformasikan bagaimana peranan Kemenparekraf di dalam mendukung program besar kita pertemuan G20. Pemirsa, tidak sebatas side event saja untuk mendorong dan meningkatkan daya saing bidang pariwisata dan ekonomi kreatif, Kemenparekraf akan menghadirkan Politeknik Pariwisata.
Politeknik pariwisata ini direncanakan dibangun di wilayah destinasi wisata super prioritas. Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno mengatakan pihaknya sedang menjajaki kehadiran Politeknik Pariwisata di 3 daerah yang memiliki destinasi wisata yang strategis. Hal ini seiring dengan tingginya minat para calon mahasiswa di Indonesia. Sekretaris Kemenparekraf Niwayan Giri Anyani menyampaikan, saat ini terdapat sebanyak 9.851 orang memiliki minat untuk mendaftarkan diri ke Poltekpar. Sandiaga menyebutkan terdapat 3 daerah tersebut adalah Manado yang saat ini memiliki destinasi wisata super prioritas, seperti Likupang, Sragen Jawa Tengah, dan di kawasan wisata Bromo Tengger, Semeru Jawa Timur yang merupakan destinasi wisata yang strategis. Lebih lanjut, Sandiaga juga meminta kerjasama dan sinergi pemerintah daerah agar rencana ini dapat terrealisasikan. Karena permintaan yang tinggi dan juga harapan dari stakeholders, termasuk pemerintah daerah yang sangat antusias terhadap kehadiran Poltekpar sebagai solusi untuk cari kerja dan solusi untuk wirausaha. Poltekpar saja kami sedang menjajaki dan mengeksekusi hadirnya Poltekpar di Manado karena ini adalah bagian daripada destinasi super prioritas. Kementerian LHK bersama dengan Kementerian KKP berkolaborasi meningkatkan kontribusi pengurangan emisi karbon ekosistem pesisir. Menteri KKP mengatakan komitmen perubahan iklim dari kawasan pesisir dimulai dari menjaga kawasan konservasi, dari upaya komersial serta pemberdayaan masyarakat. Selain itu, penangkapan ikan terukur berbasis kota juga perlu diterapkan. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan bersama dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan berkolaborasi meningkatkan potensi karbon biru dari ekosistem pesisir. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Siti Nurbaya menyebut dokumen kontribusi nasional atau National Determined Contribution, penurunan emisi seringkali dikaitkan dengan sektor kehutanan karena potensi penyerapan karbon di udara. Namun, kawasan pesisir juga memiliki potensi penyerapan karbon yang sama. Ekosistem pesisir dengan mangrove, rawa payu, dan tanah rawa menjadi faktor penting mitigasi perubahan iklim. Ekosistem pesisir disebut Menteri KLHK mampu mengurangi emisi karbon biru hingga 31%. Dalam kesempatan yang sama, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono senada dengan Menteri KLHK bahwa kontribusi pengurangan emisi karbon dapat dilakukan dengan memperluas konservasi ekosistem pesisir. Menteri KKP juga mengatakan, komitmen perubahan iklim dari kawasan pesisir dimulai dari menjaga kawasan konservasi dari upaya komersial serta pemberdayaan masyarakat. Selain itu, penangkapan ikan terukur berbasis kuota juga perlu diterapkan. Bahwa ada manfaat yang sangat baik di wilayah pesisir ini, baik karbon maupun non-karbon, tetapi lalu bagaimana kontribusi dunia usaha dan masyarakat secara umum. Saya kira nanti oleh para promin ahli dan para pemegang otoritas ini akan bisa terus kita diskusikan. Pemirsa, informasi selanjutnya mengenai liputan di balik layar presidensi G20 di Solo. Sesaat lagi kami segera kembali.